Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Damayanti dengan NPM 221101000001. Di sini saya akan melakukan uji komprehensif bidang tauhid dan ilmu kalam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtada MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teologi Islam, yaitu kaum Mu'tazilah. Yang pertama yaitu dari latar belakang kaum Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah ini muncul sekitar abad kedua Hijriah. Pendiri awalnya yaitu Wasil bin A'tha yang merupakan murid dari Hasan al-Basri. Kemudian mengapa disebut Mu'tazilah? Karena Wasil ini ta'zala, yang berarti memisahkan diri. Nah, memisahkan diri yang dimaksud di sini yaitu Wasil memisahkan diri dari majelis gurunya karena memiliki perbedaan pendapat tentang status pelaku dosa besar. Aliran ini muncul di kota Basrah di Irak pada tahun 105 sampai 110 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Arta al-Ma'zumi al-Ghazali. Selanjutnya Harun Nasution memandang Mu'tazilah sebagai aliran rasional dalam Islam yang berkembang pada abad 8 Masehi. Nah, kenapa Harun Nasution ini memandang aliran Mu'tazilah sebagai aliran yang rasional dalam Islam? Karena kemunculan Mu'tazilah ini merupakan reaksi terhadap persoalan teologis, terutama yang berkaitan dengan dosa besar, keadilan, ketuhanan, dan kebebasan kehendak manusia. Harun Nasution juga menekankan bahwa Mu'tazilah dikenal karena pendekatan yang rasional dan logis dalam memahami agama. Nah, Mu'tazilah ini memiliki al-usul al-khamsah atau 5 ajaran dasar atau 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu ada at-tauhid atau pengesaan Tuhan. Jadi at-tauhid ini merupakan prinsip utama ajaran Mu'tazilah, di mana at-tauhid ini menolak antroposisme atau penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Jadi Tuhan di aliran Mu'tazilah ini memiliki sifat yang berdiri sendiri di luar zatnya, atau dalam artian Tuhan itu satu-satunya dan diesakan dan tidak satupun bisa menyamainya. Selanjutnya yang kedua ada al-adil, yaitu keadilan Tuhan. Nah, al-adil dalam aliran Mu'tazilah ini dimaksudkan sebagai ajaran yang bertujuan menempatkan Tuhan ini adil dan menurut sudut pandang manusia. Jadi manusia itu memandang Tuhan dengan sifat yang adil. Dalam ajaran ini meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu ada dalam hal perbuatan manusia dan dalam hal berbuat baik. Yang pertama tentang perbuatan manusia. Pada perbuatan manusia, al-adil atau keadilan Tuhan ini tidak luput dari segala sesuatu perbuatan manusia itu tidak terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan. Selanjutnya dalam hal berbuat baik, Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan, karena itu bertentangan dengan sifat adil Tuhan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu tentang janji dan ancaman. Nah, dalam ajaran Mu'tazilah, al-wa'ad dan al-wa'id ini berarti Tuhan itu pasti menepati janji dan ancamannya, termasuk mengazab orang-orang yang berbuat dosa dan tidak bertaubat. Serta Tuhan ini menjanjikan pahala masuk surga bagi yang berbuat baik dan mengancam siksa neraka kepada orang-orang yang durhaka. Yang keempat yaitu ada al-manzilah baina al-manzilati. Nah, al-manzilah baina al-manzilati ini dalam aliran Mu'tazilah atau dalam kaum Mu'tazilah yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar yang berada di 2 posisi. Mengapa disebut 2 posisi? Karena orang ini bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan orang ini berada dalam kefasikan. Yang terakhir yaitu amar ma'ruf bin munkar. Nah, amar ma'ruf bin munkar pada aliran Mu'tazilah ini berarti ajaran yang menekankan dan kebaikan dan melarang kemunkaran. Apa sih yang mendasari hal tersebut? Jadi yang mendasari hal tersebut yaitu konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Jadi apabila seseorang itu sudah beriman dan telah memeluk keimanan, seseorang itu harus selain mengaku beriman, keimanannya itu harus dibuktikan dengan hal-hal baik. Karena apabila orang beriman sudah pasti tidak melaksanakan
hal-hal yang buruk atau melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, jadi hal ini dilakukan, perlakuan hal baik ini dilakukan bukan hanya kepada masyarakat saja, namun kepada penguasa atau pemimpin juga dilakukan seperti itu. Kemudian kita masuk di pemikiran aliran Mu'tazilah. Nah, di pemikiran aliran Mu'tazilah ini juga ada 5. Yang pertama yaitu tentang status pelaku dosa besar. Nah, orang di aliran Mu'tazilah, orang itu yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin dan tidak dikatakan kafir, namun fasik dan tidak ditempatkan di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati suatu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu ajaran dari Mu'tazilah, yaitu manzila bain an manzilatin. Nah, selain itu, menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. Selanjutnya yang kedua yaitu ada iman dan kufur. Jadi Mu'tazilah ini tidak menentukan status atau predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal yaitu manzila bain al-manzilati. Jadi setiap pelaku dosa besar itu menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir, dan jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka, namun siksanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Nah, masuk yang ketiga yaitu tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi, perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah yaitu bertolak rasional. Jadi aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan hanya sebatas pada hal-hal yang dikatakan baik, namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan juga tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Nah, Mu'tazilah itu mengambil dalil di surat Al-Anbiya. Nah, di surat Al-Anbiya ayat 23 ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu, yang artinya Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Nah, mereka yang dimaksud di sini yaitu hambanya. Selanjutnya, perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah yaitu memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia, yaitu manusialah yang menciptakan perbuatannya. Jadi manusia sendiri yang berkuasa untuk melakukan hal baik dan yang buruk. Nah, kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia itu sendiri. Dengan demikian, perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan, karena antara perbuatan manusia ada perbuatan jahat, maka manusia akan mendapatkan balasan jika melakukan perbuatan jahat. Sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan, maka balasan dari Tuhan tidak akan ada artinya. Kemudian yang keempat yaitu tentang sifat-sifat Allah. Jadi menurut Mu'tazilah, Tuhan itu tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Jadi semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Dan yang terakhir tentang kehendak mutlak yang menekankan kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia ini cenderung memahami keadilan Tuhan. Nah, Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia itu diberi kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Dan dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan itu memberikan pahala atau siksa kepada hambanya yang mengiringinya dan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, serta adanya hukum alam atau sunatullah yang menurut Al-Quran tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum
yang tersebar di alam. Oleh sebab itu Mu'tazilah ada dalilnya di surat Al-Ahzab ayat 62. Dalam Al-Ahzab ayat 62 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sunatallahi fil ladzi khalau min qabl walan tajida li sunatillahi tabtila, yang berarti hukuman itu sebagai sunatullah yang berlaku terhadap orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu. Engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunatullah, yang berarti sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sunatullah tidak akan pernah berubah. Nah, kemudian keadilan Tuhan ini menurut Mu'tazilah bahwa Tuhan tidak berbuat dan memilih yang buruk, melainkan kewajiban-kewajibannya kepada manusia dan segala perbuatannya merupakan perbuatan yang baik. Aliran Mu'tazilah ini sejak kemunculannya pada abad kedua Hijriah itu secara perlahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam, dan pengaruhnya itu mencapai puncaknya pada zaman ketiga khalifah dari Bani Abbas, yaitu Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan Waksi. Itu. Selanjutnya yaitu ada pengertian Mu'tazilah. Jadi yang pertama, Mu'tazilah ini merupakan aliran yang sangat penting dalam catatan sejarah ilmu kalam, karena aliran Mu'tazilah ini kan dianggap sebagai pelopor terlahirnya disiplin keilmuan, yaitu tokohnya berupaya memadukan dalil nakli atau dalil yang berasal dari nas dan wahyu, dan dalil akli yaitu dalil yang berasal dari akal. Kemudian kenapa sih aliran Mu'tazilah ini dianggap sebagai pelopor keilmuan ini, yaitu keilmuan ilmu kalam? Jadi bahkan ada sebagian di kalangan Mu'tazilah ini mendahulukan akalnya daripada wahyunya, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kebenarannya itu diukur dari akal. Jadi akal itu harus didahulukan, kemudian baru wahyu. Sehingga selain kebenaran itu diukur dari akal yang diikuti oleh wahyu, pemahaman itu juga kan yang menjadikan sebab mereka disebut sebagai kelompok yang rasional dalam Islam, yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir karena mendahulukan akal daripada wahyu. Kemudian Mu'tazilah ini memperakasai munculnya ilmu kalam yang bertujuan membela ajaran Islam dari provokasi dan unsur-unsur agama lain dengan menggunakan filsafat yang kemudian berkembang secara lebih luas dalam memahami aspek ajaran Islam lainnya. Kenapa sih Mu'tazilah ini dikatakan sebagai pemrakasa munculnya ilmu kalam? Karena selain Mu'tazilah ini menjadi yang mendahulukan akal ketimbang wahyu, Mu'tazilah ini juga berkembang secara lebih luas dalam memahami aspek ajaran Islam lainnya. Jadi Mu'tazilah ini dikenal dengan at-tauhid dan al-adlnya, at-tauhid yang berarti ketuhanan dan al-adl yang berarti keadilan. Nah, kedua terna ini dijadikan mereka bagian terpenting dari 5 ajaran utama Mu'tazilah tentang al-uzul al-khamsah. Selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan. Yang pertama ada kelompok ini merupakan mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ketika terjadi perang Siffin. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa perang Siffin itu kan merupakan perang besar yang mengapa sih orang-orang ini keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah? Karena mereka tidak ingin terlibat dalam peperangan saudara yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian yang kedua, kelompok ini merupakan mereka yang mengasingkan diri dari kehidupan dunia dan hanya mementingkan ibadah. Nah, kelompok Mu'tazilah ini mengedepankan kehidupannya, maksudnya mengedepankan ibadahnya daripada kehidupan di dunia. Dan yang ketiga ada kelompok ini merupakan pengikut Wasil bin A'tha yang berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Hasan al-Basri. Mengapa Wasil bin A'tha ini memiliki perbedaan pendapat dengan Hasan al-Basri? Yaitu karena perbedaan pendapatnya itu ada di bagian permasalahan pelaku dosa besar. Kesimpulan dari uraian-uraian tersebut bisa diketahui bahwa orang yang pertama membina aliran Mu'tazilah ini merupakan Wasil bin A'tha, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Masudin Syekh Al-Mu'tazilah wa Qadil Muhammad, yang merupakan kepala Mu'tazilah tertua. Nah, beliau ini lahir di Madinah pada tahun 8 Masehi
dan meninggal 131 Hijriah. Nah, di sana itu beliau belajar dengan Abdul Hasim Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, kemudian pindah ke Basrah dan belajar dengan Hasan Al-Basri. Nah, dua ajaran yang tertinggal oleh Wasil yaitu posisi menengah dan pengadaan sifat-sifat ketuhanan, yang hal tersebut merupakan bagian integral dari Al-Usul Al-Khamsah atau 5 ajaran dasar kaum Mu'tazilah. Nah, ketiga ajaran yang lainnya yaitu ada Al-Adl, Al-Wa'ad, dan Al-Amar, Al-Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi ketiga ajaran lainnya tetap diajarkan walaupun perlu adanya kekerasan. Nah, di aliran Mu'tazilah ini semua ajarannya yaitu ada 5 tadi tetap harus dijalankan walaupun perlunya atau adanya kekerasan. Jadi perlu sedikit dipaksa. Kemudian adapun tokoh-tokoh lain dari Mu'tazilah yaitu Bishr ibnu Sa'id, Ibnu Al-Zafani, Ibnu Al-Huzail, dan Ibnu Al-Muhtamar. Kemudian masuk pada pandangan rasional Harun Nasution. Jadi menurut Harun Nasution, Mu'tazilah ini menempatkan akal di atas wahyu dalam banyak persoalan. Jadi bagi mereka, akal itu mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian baru disertai oleh wahyu. Bahkan tanpa petunjuk wahyu pun mereka tetap menggunakan akalnya. Yang kedua yaitu meskipun aliran ini mengalami kemunduran pada abad ke-10, Harun Nasution tetap memandang bahwa pemikiran Mu'tazilah sangat penting untuk mereformasikan pemikiran Islam modern. Harun Nasution juga sangat mengapresiasi semangat rasionalisme Mu'tazilah yang sejalan dengan metode ilmiah dan pemikiran filsafat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.